Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Gersospol. Halo sahabat Gersospren. Hari ini podcast kita, podcast politik, kehadiran bintang tamu yang sangat spesial, tokoh politik nasional yang hari ini banyak mengisi ruang-ruang publik. Sudah bersama kita Mas Dimas Oki Nugroho. Mas Wano, thank you. Terima kasih Mas Dimas sudah menyempatkan waktu untuk hadir di podcast politik Gersospol. Keren. Dan Mas Dimas ini adalah Ketua Perkumpulan Kader Bangsa yang mana sudah banyak menaungi anak-anak muda untuk berekspresi, menuangkan ide-idenya untuk Indonesia. Nah, hari ini kebetulan Mas Dimas punya waktu untuk diskusi bersama kita, ngobrol politik hari ini. Siap. Bersama Mas Dimas yang juga kebetulan sudah banyak berkeliling ya Mas. Saya sudah melihat Mas Dimas sudah banyak mengisi ruang-ruang podcast bicara soal politik, bicara soal demokrasi, yang mana Mas Dimas ini juga salah satu aktivis demokrasi, mantan aktivis era Orde Baru, dulu anak politik, sama-sama kebetulan anak politik juga. Sama kita. Mas Dimas juga sempat berkuliah di Australia dan di UK ya Mas? Ya. Dan ini menarik untuk kita bicara soal konteks politik, konteks demokrasi Indonesia hari ini bersama Mas Dimas. Mungkin pertanyaan pertama ini Mas, langsung aja nih. Kalau kita bicara sama mantan aktivis harus to the point. Kalau Gersospol harus langsung. Harus langsung ya Mas. Nah ini kita bicara sama aktivis harus to the point. Mungkin melihat situasi hari ini Mas, melihat situasi perkembangan politik kita hari ini, mungkin saya bicaranya berangkat dari MK dulu ya. MK yang mana di situ ada putusan yang cukup bagi kami anak-anak muda, terutama aktivis-aktivis itu melihat ada satu keresahan, ada satu kegelisahan yang mana ada potensi kemunduran demokrasi kita melalui putusan MK, yang mana kita ketahui salah satu hakim, bahkan ketua MK-nya adalah bagian dari elit Presiden Jokowi hari ini, dan yang mana putusan itu menguntungkan ponakannya yang hari ini ikut bertarung dalam kontestasi Pilpres. Bagaimana Mas Dimas melihat kegelisahan, kegundahan anak-anak muda, yang mana hal itu juga dikuatkan dengan putusan MK yang mana Prof. Jimli yang pada saat itu memimpin MK menilai ada pelanggaran etik. Apakah ini ada potensi kemunduran demokrasi yang mana Mas Dimas ketika era Orde Baru punya semangat yang luar biasa bersama teman-teman senior-senior aktivis 98 pada saat itu? Ya, makasih Mas Wano. Memang persoalan pelanggaran etik atau dalam konteks membangun etika bernegara itu adalah prinsip yang paling krusial dalam bukan hanya membangun demokrasi tapi membangun negara itu sendiri. Gitu. Jadi etika itu kan sesungguhnya menjadi landasan filosofis yang tertinggi dari pilar-pilar hukum ya, dalam konteks negara bangsa. Jadi ini tidak bisa disepelekan, dan ya benar bahwa etika ini adalah bagian dari kepala, etika adalah bagian dari endas ya. Baru-baru ini ada yang ngomong etika endasmu gitu. Jadi memang sekrusial itu memang. Persoalan etika itu dalam bernegara adalah persoalan kepala, persoalan pemimpin yang memang harus bisa memberikan keteladanan dan komitmen untuk menegakkan etika itu. Nah, sebenarnya bukan persoalan keponakan atau bukan persoalan anak seorang presiden seperti Gibran yang ingin maju menjadi seorang pemimpin publik, apakah itu menjadi kepala daerah atau bahkan menjadi seorang presiden sekalipun. Tapi itu jangan dilakukan dengan cara mengutak-atik, memanipulasi dan mengkondisikan agar kemudian hukum itu mengakomodasi kepentingan kekuasaan tadi. Jadi jangan dilipat-lipat, jangan dimanipulasi hukum. Dan itu kaitannya dengan bagaimana membangun etika bernegara tadi. Bahwa Gibran ini adalah anaknya Jokowi, yes. Tapi kita tahu bahwa undang-undang yang sekarang, yang sebelumnya ya, sebelum putusan MK itu kan kita tahu bahwa ada batasan usia. Dan itu rasional kok. Kalau kita lihat logika eskalasi bagaimana aturan batasan usia itu dibuat, itu kan sesungguhnya juga mempertimbangkan berbagai aspek yang ada di masyarakat. Dan bagaimana kemudian undang-undang ini dibuat, itu mempertimbangkan berbagai hal. Sehingga kemudian keputusannya adalah ada batasan usia. Dan tidak mengada-ada, tidak mengarang-arang di sana.
Nah, dengan adanya keputusan MK yang kontroversial tadi dan dibuktikan dengan hasil keputusan dari MK bahwa ada pelanggaran etik, di situ bukan hanya secara substansi menurut saya yang terkesan mengada-ada, tapi juga oleh seorang hakim ketua Mahkamah Konstitusi waktu itu yang memang ini memiliki koneksi kepada keluarga Presiden Jokowi itu sendiri atau kepada Gibran itu sendiri, which is adalah pamannya. Dan kemudian lalu menghasilkan keputusan yang kita tahu bersama bahwa ada pelanggaran etika di sana. Nah, itu menurut saya adalah sebuah kenyataan politik yang getir ya, yang pahit untuk bangsa ini, bahwa ini ada pemaksaan kehendak, ada kepentingan kekuasaan yang ingin memaksakan dirinya, apakah itu untuk memperpanjang atau mempertahankan kekuasaan itu sendiri. Dan menurut saya itu illegitimate sih. Jadi itu tidak legitimate dan menurut saya publik tahu. Nah, anak muda mungkin akan confused. Mereka ingin ada anak muda di sana. Mereka ingin sebuah generasi baru di sana, tapi dengan cara yang kalau kalangan mahasiswa mengatakan sebagai anak haram konstitusi, keputusan illegitimate, keputusan yang tidak benar yang dilakukan oleh konstitusi. Nah, saya melihat bahwa hari ini anak-anak muda itu punya kebijaksanaan yang luar biasa, Bang Wanul. Mereka melihat bahwa oke, Anda bisa maju dalam pertarungan politik atau memperebutkan kebijakan publik, tapi dilakukan dengan cara-cara yang baik, cara-cara yang hanif ya. Dan ini tidak ditunjukkan ya dari atraksi politik atau manuver politik yang dilakukan oleh Gibran dalam hal ini. Itu yang patut disayangkan. Bukan persoalan Gibrannya anak Jokowi saja sebenarnya, menurut saya, tapi kemudian di situ ada persoalan upaya untuk memanipulasi hukum ya demi kepentingan kekuasaan yang cukup serius gitu. Jadi itu yang kita sesalkan, dan di situ tidak ada lesson learn yang bisa kita teladani oleh anak-anak muda, di mana anak-anak muda hari ini mereka butuh keteladanan. Mereka ini adalah bonus demografi yang sesungguhnya butuh sebuah pendidikan kewarganegaraan, pendidikan politik yang baik, yang bisa mereka contoh gitu. Dan itu anak bangsa ini kan dari Aceh sampai Papua mereka berjuang. Mereka bukan anaknya siapa-siapa, bukan anaknya konglomerat, bukan anaknya pejabat, bukan anaknya orang hebat, tapi mereka bisa berjuang untuk bisa mewujudkan cita-citanya. Nah, itu kan janji republik, janji founding father ya terhadap seluruh anak bangsa. Sehingga kemudian saya pikir ini adalah sebuah peristiwa tragis, ironis ya bagi bangsa ini, dan sudah membuat luka. Saya pikir ini sebuah bad start bagi pasangan nomor 2 kalau menurut saya, sebagai seorang intelektual, sebagai seorang aktivis, sebagai penggerak anak muda yang memang ingin melihat bagaimana anak-anak bangsa ini mampu maju secara inklusif ya. Dan kita harapkan semoga anak muda nanti bisa memilih dengan benar sih sesungguhnya siapa yang akan bisa mereka contoh untuk memilih pemimpin yang memang berproses dari bawah, lalu bisa memberikan mereka keteladanan dan mereka berpikir bahwa oh, dia aja bisa, aku juga bisa gitu. Oke, menarik ngomongin soal anak muda sebenarnya, Mas. Ini ada kegelisahan yang sama sebenarnya dari kami. Kami melihat bahwa hari ini yang diuntungkan hanya satu figur anak muda, yang mana justifikasi dari putusan itu adalah membuka ruang kepada anak muda yang lain untuk bisa ikut berkontestasi. Tapi kami tidak melihat ada kemanfaatan itu bagi anak-anak muda lain yang tadi Mas Dimas bilang. Anak bangsa dari Sabang sampai Merauke ternyata tidak cukup mendapatkan keuntungan dari putusan itu. Bahwa kami melihat hari ini setidaknya ada 3 variabel, Mas. Ketika kita bicara anak muda sebagai kata kerja, anak muda sebagai kata benda, dan anak muda sebagai kata sifat, itu justru tidak terakumulasi dalam putusan MK itu. Nah, bicara soal anak muda, sebenarnya apa sih sebenarnya yang menjadi tantangan kita anak muda nih ketika bicara soal Pilpres, Mas? Apakah hanya sebatas putusan MK itu atau tantangannya jauh lebih besar daripada itu, Mas? Good point. Sebenarnya dua-duanya. Jadi Anda tidak bisa menghalalkan segala cara untuk mendapatkan tujuan yang baik. Anda harus memulai proses itu dengan baik sehingga kemudian hasilnya juga baik, gitu, berkah. Gitu. Dan itu bisa bermanfaat untuk seluruh anak bangsa. Jadi yang harus dipertimbangkan oleh seluruh pemimpin ya di negara ini atau di berbagai negara, yang mereka pertaruhkan adalah moralitas dalam bernegara, keteladanan tadi, sehingga mereka harus menghormati berbagai prinsip-prinsip hukum dan etika bernegara tadi, gitu, sehingga menjadi contoh bagi seluruh rakyat. Jadi kalau misalnya pemimpinnya saja begitu, ya kan,
nanti rakyatnya akan terjadi sebuah bukan hanya political confusion, tapi yang dikhawatirkan ada semacam political chaotic ya. Ternyata ya begini gitu loh, mengelola negara ini itu berdasarkan siapa yang kuat, siapa yang berkuasa, siapa yang hebat, dia akan bisa memaksakan kehendak politiknya tanpa harus mempertimbangkan aspek-aspek atau suara-suara masyarakat sipil yang memang mementingkan moralitas bernegara sebagai keutamaan publik. Nah, jadi bahwa kita tahu ini bonus demografi, ini tantangan besar untuk Republik ini. Di saat yang sama bukan hanya sebuah keuntungan, tapi jika keuntungan ini, potensi ini tidak bisa dioptimalisasi, tidak bisa diantisipasi, ini bisa menjadi sebuah ancaman declining. Ya. Bonus demografi itu begini, ini jumlahnya besar, jumlah anak muda. Dan mereka ini adalah sesungguhnya usia produktif, artinya mereka siap kerja dan mereka mencari pekerjaan. Dan tiap tahun sekarang dalam catatan kita, menurut BPS aja deh, angkatan kerja baru itu tiap tahunnya sekitar 2,7 sampai 3 juta. Dan hari ini negara tentunya secara konstitusi itu harus bertanggung jawab untuk mencarikan solusi bagi mereka, pekerjaan-pekerjaan yang mana itu bisa relevan dengan mereka. Tentunya di era digital hari ini, di era kekinian, itu kan juga banyak pekerjaan-pekerjaan konvensional itu tidak berlaku lagi atau ditinggalkan karena proses digitalisasi, karena proses sosiologi dan sosial ekonomi yang saat ini sudah kita sebut dengan new economy, ya. Dan artinya pekerjaan-pekerjaan konvensional itu belum tentu masih berlaku. Artinya anak-anak muda hari ini belum tentu ingin selalu jadi dokter, jadi ASN, jadi insinyur. Tapi mungkin mereka pengen jadi YouTuber, mereka pengen jadi influencer, mereka jadi entrepreneur. Nah, ini negara harus punya inovasi untuk bisa memfasilitasi dan lalu kemudian membuat anak-anak muda ini hebat ke depannya. Itu yang pertama. Yang kedua, tapi negara tidak bisa sendiri. Dia harus bekerja sama dengan seluruh unsur masyarakat, baik itu business community maupun civil society. Dan juga tidak hanya pada lingkup nasional, tapi juga regional bahkan global. Untuk saling membangun kolaborasi bersama, ya kan, untuk bisa memberikan solusi yang win-win. Nah, tapi poin ketiganya adalah ini tidak bisa diberlakukan begitu saja tanpa ada sebuah tadi itu moralitas guidance atau moralitas yang menjadi panduan, menjadi keteladanan bersama. Itu kan yang membuat kemudian pilar-pilar bernegara itu masih dianggap oleh masyarakat. Sehingga kemudian masyarakat melihat bahwa negara memang sesuatu yang bisa kita percaya, bisa kita teladani. Ada yang disebut namanya public trust. Nah, kenapa kemudian kita harus mematuhi yang namanya etika bernegara? Kenapa kita harus mematuhi yang namanya prinsip-prinsip hukum? Kenapa kita harus membangun sebuah konsensus bersama? Kenapa kita tidak boleh zero sum, menang kalah ya? Karena kita harus membangun sebuah visi bersama untuk membangun sebuah penghormatan terhadap virtu, the highest virtue. Itulah moralitas tertinggi. Dan itu butuh keteladanan. Sehingga moralitas itulah yang akan menggerakkan anak-anak muda ini untuk bisa kemudian menjadi bonus demografi yang berkualitas. Gitu. Jadi mereka tidak ada kesenjangan di sana. Dan kita tahu bahwa hari ini musuh bersama kita adalah kesenjangan. Gitu. Kesenjangan ini yang paling serius menurut saya. Dan kalau kesenjangan ini kan ketimpangan. Jadi itu yang harus bisa kita antisipasi. Jangan ada rasa keadilan mereka yang kemudian dirusak oleh praktek-praktek bernegara. Jadi poinnya adalah, Mas Wanul menjawab tadi pertanyaan Anda itu adalah bahwa kita punya tantangan besar di sana. Tantangan terbesar kita adalah pertama kesenjangan sosial. Jakarta luar Jakarta, Jawa luar Jawa. Lalu kemudian antara yang educated dan yang less educated. Yang sangat mampu dengan yang tidak mampu atau yang sangat tidak mampu, ya. Di situ ada angka kemiskinan dan kemiskinan ekstrim yang masih problematik. Belum lagi kita bicara Indonesia bagian barat dengan Indonesia bagian timur, ya kan? Dan itu banyak sekali gitu problem-problem kita yang itu nggak bisa dituntaskan hanya dengan program-program yang sifatnya teknokratik, tapi harus dengan sebuah mentalitas kebersamaan gitu. Bahwa para pemimpin-pemimpin ini merasakan suasana kebatinan rakyat, bahwa kemudian mereka ini masyarakat banyak itu dilibatkan, dimuliakan, sehingga kemudian partisipasinya itu bisa full. Bukan lagi kemudian rasa minder kompleks, bahwa ya karena gue bukan siapa-siapa, bokap gue bukan siapa-siapa, ya gue nggak usah bisa bermimpi yang besar lah untuk Republik ini atau untuk diri gue sendiri. Jadi ada rasa kalah duluan. Nah ini yang harus kita hindari. Jadi negara ingin maju, tapi
ini ada norma-norma, ada nilai-nilai, ada etika yang di-skip. Ya kan, ini kan membuat orang-orang yang tadinya ingin berpartisipasi kemudian menjadi kecil hati. Ini yang saya bayangkan anak-anak muda dari Aceh sampai Papua, bukan hanya anak muda Jakarta nih. Tapi yang lalu kemudian mereka yang kekurangan akses, tidak punya equality dalam akses pendidikan, akses sosial ekonomi. Saya pikir ini yang harus menjadi tantangan bersama, sehingga kemudian bagaimana bonus demografi ini punya militansi yang sama, punya public trust bahwa negara itu mencintai mereka, memuliakan mereka, dan hendak memajukan mereka secara inklusif. Menarik Mas, menarik jawaban Mas Dimas, terutama saya meng-highlight soal bagaimana gerakan anak muda dari Aceh sampai Papua, dari Sabang sampai Merauke. Saya melihat bahwa hari ini Mas Dimas kan cukup sering gitu berkeliling Indonesia, menyapa teman-teman di daerah, terus juga berdialog. Artinya Mas Dimas melihat situasi sosial anak muda hari ini tidak hanya melihat dari kacamata Menara Gading, artinya bergerak di akar rumput. Dan saya melihat bahwa kegelisahan itu cukup terakomodir gitu Mas, dengan kehadiran Mas Dimas berkeliling menyapa mereka dari Sabang sampai Merauke. Nah ini ngomongin soal anak muda, ternyata Mas Dimas juga sempat menggemparkan anak muda gitu. Mas Dimas juga, kita sama-sama tahu lah, Mas Dimas pernah dulu di KSP ya Mas, di kantor staf presiden. Artinya banyak orang melihat bahwa Mas Dimas adalah orang yang cukup dekat hari ini dengan yang dalam tanda kutip label kekuasaan. Mas Dimas cukup dekat dengan lingkaran elit Jokowi. Mungkin ketika Mas Dimas atau bahkan di 3 bulan atau 4 bulan terakhir gitu menjelang Pilpres, Mas Dimas sangat erat dikaitkan dengan circle-nya Jokowi gitu. Nah, kemudian 1 bulan atau kita kurang lebih kita memantau 1 bulan belakangan ini Mas Dimas membuat satu gerakan yang cukup menggemparkan gitu Mas. Kita melihat Mas Dimas ya mungkin kita tidak perlu konfirmasi dan tidak perlu klarifikasi. Mas Dimas dan bersama teman-teman dari Aceh sampai Papua datang ke kediaman pribadi salah satu calon presiden untuk sebut aja Mas. Sebut saja Anies Baswedan kan gitu. Datang berdialog dan memberikan dukungan. Nah, apa yang menjadi latar belakang Mas Dimas dan teman-teman dari Aceh sampai Papua ini hingga akhirnya mendeklarasikan dan secara berani dan secara frontal, ya kita tahulah ini pasangan Anies Muhaimin ini seringkali di ujung tanduk gitu. Nah, kenapa Mas Dimas dan teman-teman dari Aceh sampai Papua memberanikan diri? Apa latar belakangnya Mas? Anies Muhaimin di ujung tanduk itu statement menarik gitu. Ya oke, mereka diposisikan sebagai oposisi meskipun tidak cukup valid juga karena Caimin kan juga atau PKB ya. Itu kan masih bagian dari pemerintahan. Jadi tapi sosok Anies Baswedan itu adalah sosok yang menurut saya cukup konsisten ya dalam menyuarakan idealisme dan gagasan. Ini yang tadi saya sampaikan bahwa anak-anak muda itu butuh keteladanan gitu. Mereka butuh sebuah komitmen untuk menegakkan sebuah prinsip-prinsip yang memang diperlukan dalam membangun sebuah negara. Jadi bukan hanya berbasis pragmatisme sosial ekonomi saja, bukan hanya berbasis kesempatan-kesempatan atau oportunisme yang kemudian membuat mereka menjadi lebih comfort ya dalam berbagai segi. Tapi memang ada jalan-jalan politik yang memang harus dilalui dan itu berbasis pada bukan hanya gagasan tapi idealisme. Dan menurut saya kita memutuskan untuk mendukung Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar itu setelah mempertimbangkan banyak hal ya. Dan ini juga sudah kita rapatkan dalam berkali diskusi dengan teman-teman perwakilan pemimpin muda dari Aceh sampai Papua. Dan kita melihat bahwa hari ini yang dibutuhkan itu kita negara ini butuh peningkatan atau kemajuan sosial ekonomi. Dan kita butuh sebuah keguyupan, kebersatuan anak-anak bangsa. Tapi di saat yang sama kita butuh tadi itu, Mas Wani. Kita butuh sebuah lesson learn. Kita butuh sebuah nilai-nilai yang di hari ini, di mana bonus demografi menjadi majority of the people, itu bisa menunjukkan komitmen mereka dalam berkarakter ya dan berbudi pekerti dalam membangun sebuah negara bangsa. Dan saya pikir apa yang dilakukan oleh Mas Anies dan Caimin itu sangat konsisten dalam mencoba untuk menunjukkan nilai-nilai tersebut. Pertama, komitmen berdemokrasi.
Dan yang kedua adalah bagaimana mereka, kedua anak muda ini saya katakan, ya cukup muda lah dalam konstelasi politik nasional secara makro, mereka membangun karirnya dari bawah, gitu. Mas Anies ini dulunya di era kemahasiswaan adalah aktivis, dan lalu kemudian menjadi intelektual. Di sektor pendidikan dia punya concern besar, lalu kemudian menjadi menteri, lalu kemudian menjadi kepala daerah, ya kan. Dan kita tahu bahwa tantangan Anies menjadi kepala daerah bukan sesuatu yang gampang, karena melalui sebuah proses konstelasi politik yang cukup konfliktual saat itu. Tapi apa yang dilakukan oleh Anies adalah mampu merekonsiliasi kota Jakarta dengan masyarakatnya, lalu kemudian membangun program-program masyarakat tetap berjalan dengan baik. Lalu kemudian sosok seperti Caimin juga begitu. Ini adalah seorang aktivis par excellence sejak kuliah, bahkan menjadi santri yang cukup terdepan, ya. Lalu kemudian aktif dalam organisasi mahasiswa, lalu kemudian menjadi seorang politisi dalam usia yang masih sangat muda, sudah dipercaya menjadi pemimpin politik, ya, waktu itu di legislatif, lalu kemudian menjadi menteri, lalu kemudian menjadi ketua umum partai sampai saat ini, dan sekarang menjadi pimpinan di badan legislatif. Dan saya pikir ini kan komitmen yang bukan hanya komitmen, ya, tapi juga sebuah kiprah karir politik yang memang dimulai dari nol, dan ada proses terbentuk di sana. Ada kesabaran di sana, ada ketelatenan di sana, ada perjuangan di sana, ya kan. Dan itu menurut saya harus menjadi contoh bagi anak-anak muda, dan ada kedekatan bagi anak-anak muda lainnya yang saat ini berjuang dari Aceh sampai Papua, bahwa mereka punya proses yang sama dengan sosok Anies dan Imin, gitu. Ketimbang misalnya saya nggak mengatakan bahwa Mas Ganjar dan Pak Mahfud tidak berjuang, mereka juga berjuang dari awal. Orang seperti Ganjar Pranowo, Mahfud MD, itu kan sebagaimana disampaikan pasangan nomor urut 3 ini ketika di debat Pilpres beberapa waktu lalu, debat Pilpres yang pertama, bahwa mereka berasal dari kalangan rakyat, orang tua adalah seorang polisi ya, di tingkat kecamatan, lalu kemudian Pak Mahfud juga begitu di Madura, juga dari orang tua yang petugas administrasi kecamatan. Dan lalu kemudian bagaimana mereka membangun kiprah karirnya menjadi sekarang ini, itu ada proses, tidak ada instan, tidak skip, tidak melakukan manipulasi hukum, tidak melanggar etika bernegara, dan artinya lebih low profile, dan tidak ada mohon maaf ya, tidak ada sentimen arogansi elitisme di situ. Dan problem dari kesenjangan itu yang tadi saya sampaikan akan bertambah parah ketika ada sentimen arogansi di situ. Dan saya melihat bahwa hari ini anak-anak muda yang sensitif dengan kesenjangan tadi, itu tentunya akan melihat bahwa distance mereka, jarak mereka terhadap sosok pemimpin yang mereka dukung itu sejauh apa atau sedekat apa, kan, gitu. Nah, lalu kenapa kemudian kita anak-anak muda ini lebih memilih Anies dan Muhaimin? Selain tadi persoalan ada kedekatan di sana dan ada keteladanan di sana, dan bahwa kemudian idealisme itu penting dalam membangun negara dan bangsa, dan itu masih dibutuhkan oleh anak muda, tidak semata-mata oportunisme, hanya ingin menang, hanya ikut-ikutan atau katakanlah ikut-ikutan atau tersesat dalam propaganda politik menang satu putaran misalnya. Lalu hanya ingin menang dan seterusnya. Jadi ada aspek-aspek di sana yang lebih mementingkan sesuatu yang bagi mereka lebih penting dibanding itu, dan itu adalah nilai-nilai karakter dan pengorbanan, perjuangan dan seterusnya. Nah, kita melihat bahwa Anies Imin ini juga merepresentasikan sebuah nilai-nilai rekonsiliasi, gitu kan. Kita tahu misalnya PKB dalam Pilgub DKI kan tidak ke Anies gitu. Dan lalu kemudian di dalam koalisi pendukung Anies Muhaimin, di situ partainya juga cukup bisa merepresentasikan kemajemukan Indonesia. Ada Partai Nasdem, ada PKB, dan ada Partai Keadilan Sejahtera PKS. Dan saya pikir tren ke depan adalah membangun rekonsiliasi besar di basis rakyat, bukan di basis elit. Saya melihat Prabowo Gibran itu rekonsiliasinya di basis elit, belum tentu rekonsiliasi terjadi di basis rakyat. Gitu. Kalau di posisi Anies Imin, itu adalah sebuah upaya besar melakukan rekonsiliasi kebangsaan di basis rakyat. Di situ tadi saya sampaikan ada Nasdem yang sangat kebangsaan ya. Jadi rata suaranya dari Indonesia Barat, Indonesia Timur.
Lalu di situ ada Partai Kebangkitan Bangsa, ya kan, yang memang berbasis Islam tradisional. Lalu kemudian ada Partai Keadilan Sejahtera, PKS, yang katakanlah merepresentasikan sebuah masyarakat Islam modernis, ya, dan ada upaya dalam konteks dukungan koalisi Anies Imin ini, koalisi Amin ini, itu untuk membangun kembali rasa sya'wa sangka, menghapus buruk sangka, dan menjahit kembali tenun kebangsaan tadi. Gitu. Jadi satu partai nasionalis, satu Islam tradisional, satu modernis, dan lalu saya pikir belum lagi kita bicara tentang komponen-komponen masyarakat sipil lainnya yang pro demokrasi, lalu kemudian kelompok-kelompok anak muda yang kemudian merasa bahwa terwakili dengan Anies Imin, ya. Itu kan sangat besar jumlahnya, khususnya bukan hanya di masyarakat urban tapi juga masyarakat tradisional. Dengan demikian saya cukup yakin sebenarnya pasangan Anies Imin ini bukan hanya akan mendapatkan tiket di putaran kedua, lolos di putaran kedua, tapi insya Allah akan menang dalam Pilpres 2024. Siap. Ada satu narasi yang menarik sebenarnya, Mas. Ini narasi Mas Dimas, yang juga narasi ini menjadi satu narasi yang cukup sering kita dengar di publik. Bagaimana pasangan nomor urut 1 ketika itu Caimin bicara soal peluang bisa menang dalam satu putaran, kemudian juga pasangan nomor 2 sangat yakin, bahkan percaya diri bisa menang dalam satu putaran, dan nomor 3 juga demikian. Mungkin ini terakhir, Mas, pertanyaan saya terakhir soal narasi yang sebenarnya apakah narasi ini justru semakin semakin membingungkan publik, atau ini narasi yang hanya sebatas optimisme, narasi menang dalam satu putaran. Nah, bagaimana Mas Dimas melihat soal narasi Pilpres satu putaran ini? Apakah ini, atau jangan-jangan ini optimisme aja gitu untuk menyemangati relawan, atau punya hitung-hitungan sendiri gitu, Mas? Ya, kalau saya sudut pandangnya antropologi politik, ya. Dalam antropologi politik itu di Indonesia kita percaya bahwa politik itu kan harus berdasarkan basis sosial yang jelas. Nah, kalau kita bicara tentang basis sosial politik di Indonesia itu kan pembagiannya 3 salah sederhana. Satu adalah kelompok nasionalis. Yang kedua adalah basis Islam tradisional, lalu ketiga adalah basis Islam modernis. Bahwa sekarang muncul yang namanya komunitas-komunitas anak muda kreatif bersama dengan bonus demografi yang yang jumlahnya sangat besar, itu kita parkir dulu yang pertimbangan keempat ini. Tapi bahwa nasionalis hari ini itu direpresentasikan dari PDI Perjuangan misalnya, juga dari sejumlah partai nasionalis lain lah katakan. Lalu kita lihat juga ada yang disebut dengan namanya Partai Tengah. Ya, ini partai disebut kalau namanya Central Pivotal Party. Ini partai tengah itu dulu seperti Golkar, lalu Partai Demokrat. Itu sebenarnya juga bisa dikatakan sebagai partai tengah. Partai Nasdem ini juga sebenarnya partai tengah. Lalu mungkin Gerindra juga berharap menjadi partai tengah gitu. Tapi sesungguhnya sentimennya juga masih ada irisan ke nasionalis. Lalu ada partai berbasis Islam tradisional, which adalah dalam hal ini berbasis NU, ini adalah PKB. Lalu ada partai berbasis Islam modernis. Di sini mungkin ada Partai Amanat Nasional, lalu kemudian PKS dan seterusnya. Nah, ini kan konstelasi politik kekinian yang mencoba untuk bisa mendapatkan dukungan dari basis-basis tradisional yang dimiliki oleh basis sosial politik Indonesia atau kekuatan politik Indonesia secara tradisional. Tapi di sini juga ada kelompok anak-anak muda sekarang yang mulai tampil, yang mulai muncul dan jumlahnya besar. Nah, kalau saya lihat bahwa hari ini dalam situasi di mana internal PDI Perjuangan dan relasinya antara PDI Perjuangan sebagai sebuah partai besar dengan Joko Widodo sebagai presiden, apakah ini Joko Widodo masih sebagai kader PDI yang lalu kemudian mendukung Gibran yang tidak diusung oleh PDI tapi oleh Gerindra, Golkar, PAN, dan apa lagi tuh? PBB dan partai-partai lain, Demokrat. Nah, ini kan juga kita tahu ada kontraksi dan ada ada conflicting situation, khususnya di basis nasionalis. Nah, basis nasionalis itu kita lihat juga dalam konteks teritori politik itu kan sebarannya basisnya ada di Jawa Tengah, Jawa Timur, Indonesia Timur, ya, dan secara merata ya Kalimantan, Sumatera, Lampung dan seterusnya. Tapi apapun itu, ini menyebabkan yang disebut namanya sebuah political confusion, khususnya bagi pemilih
nasionalis tradisional gitu. Sehingga kemudian ada keterbelahan, ada potensi sebuah kebingungan politik ya yang menurut saya cukup kuat gitu. Di saat yang sama basis partai tengah, lalu kemudian basis Islam tradisional dan basis Islam modernis itu cukup terkonsolidasi di posisi capres Anies dan cawapres Muhaimin. Nah ini seperti membangun sebuah konsolidasi yang cukup kuat, yang menurut saya dari aspek ini saja itu sesungguhnya memunculkan optimisme bahwa jika ini solid, maka Anies Imin bukan hanya akan lolos satu putaran, tapi juga berpotensi menang satu putaran. Jadi klaim menang satu putaran bukan hanya dimiliki oleh katakanlah nomor dua Prabowo Gibran atau gitu. Ganjar Mahfud. Atau Ganjar Mahfud juga punya kemungkinan jika dia mampu mengkonsolidasi basis nasionalis. Tapi kan ini sekarang lagi diganggu oleh Prabowo Gibran. Ya. Jadi sebenarnya kalau dalam konteks konstelasi let's say pola grafis, maka Prabowo Gibran itu hanya irisan. Jadi dia hanya mendisrupsi basis nasionalis dan mendisrupsi basis Islam tradisional dan modernis. Sehingga secara logika antropologis sebenarnya Prabowo Gibran tidak menawarkan basis sosial yang besar kecuali basis populer yang selama ini memang dimiliki Prabowo sejak dia ikut pemilu di tahun 2009 Pilpres menjadi wakilnya Bu Mega dan 2014-2019 menjadi capres yang melawan Jokowi. Tapi kan basis tradisionalnya Prabowo pelan-pelan kan sudah convert, sudah bergeser mungkin mendukung ke Anies. Dan lalu kemudian basisnya dulu pemilih Jokowi khususnya dari Nahdlin, khususnya dari PKB itu geser ke lagi-lagi ke Anies Imin gitu. Nah sementara Gibran sendiri seorang wali kota yang mana penduduknya kota Solo ini cuma 400.000, itu pun nggak solid ke Gibran karena banyak sekarang masyarakat Solo malah tidak suka dan antipati terhadap situasi yang krisis etika berpolitik tadi. Jadi ini yang menjadi tantangan ya, menjadi tantangan besar dari Prabowo Gibran. Nah saya melihat kalau dari antropologi politik agak mustahil ya Prabowo Gibran menang satu putaran, kecuali kecurigaan publik, aktivis demokrasi, aktivis good governance, masyarakat sipil yang mencurigai akan adanya sebuah mobilisasi infrastruktur untuk mencurangi sehingga kemudian Prabowo Gibran bisa menang, tidak hanya menang masuk putaran kedua, tapi juga menang satu putaran. Nah ini kan menurut saya juga harus kita waspadai ya, karena ini kan didukung seolah-olah oleh kekuasaan. Itu yang harus kita waspadai. Ya, artinya potensi intervensi negara cukup terbuka banget dalam upaya itu dugaan kita ya. Tapi sehingga kemudian saatnya sekarang masyarakat sipil harus mengawasi, harus mengontrol dan harus berteriak. Dan ini adalah tugas anak-anak muda juga. Yang tadi itu yang mencoba untuk mengawal bagaimana idealisme dalam berbangsa dan bernegara ini harus kita jaga. Demokrasi harus prevail. Oke, terima kasih Mas Dimas. Itu teman-teman Gersospren bahwa keterlibatan kita masyarakat umum, anak-anak muda, masyarakat sipil dalam mengawal proses demokrasi, mengawal pilpres kita, yang mana ini adalah semangat persatuan, semangat kebangsaan, dan untuk masa depan Indonesia. Sekali lagi terima kasih Mas Dimas atas waktunya. Mas Manul. Selamat beraktivitas kembali di waktu-waktu yang sangat sibuk masa-masa kampanye ini. Demikian podcast politik Gersospol. Sampai jumpa Gersospren.